today? Atau bagaimana kabarnya hari ini? Kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Saya ulangi. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Thank you. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi, yaitu belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum kita belajar, kita harus konsentrasi dulu. Harus apa? Konsentrasi. Mengenai konsentrasi tersebut, di sini kita baca kesepakatan kelas belajar, yang dimana kita pertama harus fokus menyimak sebelum belajar. Yang di belakang, yang di pinggir, yang di tengah masih mengorek-orek pekerjaan lain, silahkan ditunda dulu. Kita fokus ke kesempatan kali ini, ya, karena pembelajaran pendidikan agama Islam itu hanya sekali sepekan, ya, hanya sekali sepekan. Maka kita harus fokus. Yang kedua, jika ada pertanyaan, atau hendak izin ke toilet, maka raise your hand, ya, angkat tangannya, lalu izin untuk menanyakan sesuatu atau untuk izin keluar ke toilet, tapi satu-satu, ya. Dan yang terakhir adalah tidak membuat keributan, seperti ngobrol, seperti apalagi bercanda, kita lagi belajar. Dan juga jangan lupa kalau minum boleh silahkan sebelum kita belajar diminum dulu yang ada di meja kalian, ya, air minum putihnya. Dan tentunya tidak boleh makan. Ini kesepakatan kita, ya. Setiap hari seringatkan ketika masuk, ya, harus ada kesepakatan kelas, ya. Pertama, fokus menyimak, ya, belajar harus fokus. Kalau tidak fokus, nanti sepotong-sepotong kalian memahaminya, ya, nanti tidak nyambung, ya, kalian memahaminya. Kemudian jika hendak izin dan keluar kelas ataupun hendak bertanya, adabnya apa? Angkat tangan dan tidak membuat keributan dan tidak makan, ya. Kalau minum silahkan boleh, ya. Silahkan diminum dulu. Selanjutnya, sebelum kita belajar juga, ya, Serino ada teka-teki nih. Kira-kira pekan ini teka-tekinya apa ya? Ada yang tahu? Kira-kira teka-teki kali ini apa? Ice breaking kali ini apa? Berbeda dengan minggu yang lalu. Tentunya berbeda, ya. Kalau minggu lalu kita teka-teki sambung tanpa menabrak suatu garis. Kalau sekarang kita lihat sekarang ice breakingnya apa, ya. Fokus. Ada beberapa angka atau ada berapa angka pada jam tersebut. Serindo kasih berapa menit, ya? Mungkin 5 menit cukup. Sekarang kalian berpikir. Silakan. Jika sudah ada jawabannya, angkat tangan. Sudah ada yang bisa? Sudah ada yang bisa jawab? Sudah ada yang bisa jawab? 1 menit lagi. 1 menit lagi, ya. 1 menit lagi. Oke. 1 menit lagi sambil berpikir. Serino mau ngecek siapa yang sakit dan siapa yang tidak
ya. Oke, di sini Afza hadir, hadir. Aisyah hadir, hadir. Oke, selanjutnya Aliyah hadir, hadir. Almira, Almira hadir. Oh sakit, oke sakit. Sakit kenapa? Sakit apa ya? Ada yang dapat informasi sakit apa dia? Sakit apa? Oke, sakit demam. Oke. Terus Audrey hadir? Hadir. Azali hadir? Hadir. Elo hadir? Izin tidak masuk. Oke, izin. Izin kenapa? Keduanya apa ya? Oke, baik. Oke. Sudah menemukan jawabannya? Oke, ada yang sudah katanya. Oke, silahkan maju ke depan, silahkan. Kira-kira apa? Berapa angka pada jam tersebut? Ada berapa angka? Ada berapa angka pada jam tersebut? Silahkan hitung. Oke, silahkan. Siapa tadi yang mau itu yang mau ke depan? Ahmad. Oke, coba hitung Ahmad. Ahmad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahmad jawabannya 12. Oke, ternyata belum sesuai atau belum tepat jawabannya ya. Oke, siapa lagi yang mau maju ke depan? Yang mau jawab? Siapa? Oke, Aisyah, silakan Aisyah. Hitung silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aisyah jawabannya 15. Apakah betul? Yes, good. Jawabannya adalah ya, 15. Ya. Yang ditanyakan ada berapa angka kuncinya ya? Ada berapa angka di sini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, tepuk tangan untuk Aisyah. Oke, menarik? Menarik sekali. Oke, thank you. Oke, kita mau mulai belajar. Sebelum mulai belajar, baiknya kita apa? Before study, ya, kita harus berdoa. Who's the leader this day? Siapa pray leadernya? Oke. Ahmad, silahkan pimpin doa untuk pelajaran kali ini. Oke, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Oke, speaking sudah, berdoa sudah, absen sudah. Silahkan kita fokus kembali, simak semuanya ke layar ya, ke infocus, fokus and fokus. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu bab atau chapter 2 ya, atau bab 2, yaitu meyakini apa? Meyakini kitab Allah, menjadi generasi pencinta Quran yang toleran. Ya, betul sekali. Ya. Meyakini kitab Allah, menjadi generasi pencinta Quran yang toleran. Kalian tahu toleran?
Ya, betul sekali. Toleran. Ada toleran, ada intoleran. Nah, tapi kita fokus ya. Ada karena pada chapter ini mungkin kita akan mudah-mudahan selesai dalam 2 pekan ya. Tapi pada pekan ini kita akan fokus membahas materi yaitu beriman atau kepada kitab-kitab Allah. Ya. You understand? Ngerti? Oke, fahim tuh? Fahim. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Nah, kalau sudah siap, ayo kita mulai. Nah, sebelum kita memulai, di sini ada pertanyaan dulu yang kita nanti akan bahas ke depan. Nah, ya, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada berapa? Oke, coba Zikri sebutkan ada berapa? Oke, betul. Kamu sudah belajar ya di SD ya? Oke, ini ada pelajaran SD. SD juga bisa. Anak TK juga bisa. Tapi kita akan mendalami di tingkat SMP atau sekondari. Itu akan kita mendalami yang namanya kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Nah, betul sekali. Ada 4. Coba sekali lagi siapa ya? Saya lihat dari sini. Oke, ada tadi Aisyah. Oke, Aisyah. Sebutkan coba. Tadi betul ada 4 katanya. Kata siapa tadi? Zikri ya. Ada 4. Sekarang sebutkan kamu dari 1 sampai dengan 4. Kita apa aja? Betul. 1. Oke, Al-Quran dulu boleh. 2. Oke, betul sekali ada Injil. 3. Oke, betul Taurat. Dan yang terakhir adalah Zabur. Pinter. Oke, ini semuanya sudah meletak ini ya. Semuanya sudah di dalam kepala, bukan di luar kepala ya. Kalau di dalam kepala masuk dalam hati. Kalau di luar kepala di luar pintu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ya, nabi yang menerima suhuf siapa saja? Nabi yang menerima suhuf siapa saja? Ada yang tahu? Wah, geleng-geleng. Ah, sudah lupa ya pembelajaran kalian dulu zaman SD. Ya. Oke, saya juga tidak mau kasih tahu untuk hal ini, tapi kita juga akan bahas nanti ya. Nanti kita akan temui jawabannya nanti. Ya, supaya kalian penasaran. Ya, apa sih? Siapa sih yang menerima suhuf nabi siapa aja? Nah, itu menjadi pertanyaan. Pasti ya. Oke. Boleh kalian catat juga. Nah, siapa saja nanti kita akan temui. Selanjutnya kita memulai dari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, yang tengah fokus. Bangunkan yang tidur. Ada yang tidur, ada yang ngantuk, awas. Kalau nggak ngerti ya. Oke, yang tengah fokus dulu, berdiri yang tengah. Ngantuk kamu ya. Oke, berdiri. Yang lain juga fokus ya. Jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah ya, mempercayai. Iman itu adalah percaya, ya, mempercayai atau yakin. Nah, iman kan dulu waktu kelas 1 atau kelas 7 sudah dipelajari juga apa yang dimaksud dengan iman. Nah, di sini juga sama ya. Iman itu adalah percaya atau meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya yang tadi telah disebutkan ya kepada para nabi dan rasul yang berisi apa? Wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi Allah menurunkan kitab-kitabnya bukan hanya untuk nabi, bukan hanya untuk rasul, tapi juga untuk disampaikan kepada umat
pada zamannya Nabi Muhammad, ya, diwahyukan Al-Quran untuk disampaikan sampai kepada siapa? Kepada kita semuanya. Jadi turunlah Al-Quran semacam ini. Nah, kalau pembahasan secara dalam ada sejarahnya, ya, atau nuzul Qurannya, ya, turun peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, ada. Nah, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Tepatnya tanggal, yaitu ini pelajaran dulu ini. Pada bulan Ramadan 17, tanggal 17, betul ya. Tapi di sini kita mencakup beriman kepada kitab-kitab saja, ya. Tidak membahas soal itu, ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya. Siapa saja sih? Kalau tadi ada 4 kitab Allah yang diturunkan. Kemudian apa saja kitabnya sudah disebutkan. Nah, kita secara dalam nih kita akan ketahui siapa saja yang menerima 4 kitab ini. Tadi saya sudah menyebutkan. Yang pertama tadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu jawaban juga. Ya, tapi kita akan bahas di sini. Ada 4, ya. Oke. Nah, di sini ini adalah bagan, ya. Lihat, baca dan pahami. Di situ ada kitab-kitab Allah dan suhuf Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah atau rasul Allah. Yang pertama ada Taurat. Itu artinya kalau yang hitam itu kitabnya. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Pada siapa Zikri? Kepada Nabi Musa. Kamu sudah tidak ngantuk? Oke, sit down please. Oke, duduk kembali. Makasih ya. Oke. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Zabur kepada Nabi siapa? Daud alaihissalam. Ya. Kemudian yang ketiga, Injil, yaitu kepada siapa? Betul sekali, betul Ahmad sudah jawab, kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran yang kita baca setiap hari, yang kita baca dalam sholat, nah, diturunkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oke, saya kasih tahu ketika digaungkan nama Nabi Muhammad, kalian bersolawat kepada Nabi, ya, karena Nabi yang terakhir di antara nabi-nabi yang lain, ya. Kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, akan tersampaikan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan mendapat pahala syafaatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ada 4 kitab-kitab Allah. Ya, hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah apa? Nah, di sini di bawah itu ada hukum. Nah, jadi kita beriman, mempercayai dan meyakini nama-nama kitab atau kitab yang sudah diturunkan oleh Allah kepada umatnya masing-masing, kepada nabinya masing-masing. Kita wajib ain atau fardu ain meyakini, beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu fardu ain itu? Fardu ain itu wajib qat'an. Jadi harus dan harus. Ya, beda dengan fardu kifayah. Ya, kalau fardu kifayah ya contohnya sholat jenazah, fardu kifayah. Ya, kalau ini fardu ain beda, ya. Fardu ain. Jadi harus, ya, hukumnya.
Oke, orang yang mengaku atau beragama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab-kitab Allah dan serem sekali ya, dapat dianggap murtad. Ya, dapat dianggap keluar dari Islam murtad. Ya betul. Wala gimana nggak percaya kepada kitab-kitabnya ya? Ya, kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah. Ya, kalau sudah percaya berarti kita orang beriman dan tentunya orang Islam. Oke. Selanjutnya di situ ada suhuf Allah. Ya. Nah, tadi kan siapa saja sih? Tadi kan ada pertanyaan tadi sebelum memulai inti materi ini, ya. Siapa saja yang menerima suhuf dari Allah? Ya, di sini ada 4 juga, yaitu Nabi Idris, kemudian Nabi Shish, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa alaihissalam. Ya, termasuk menerima kitab wahyu juga di sini ada. Nabi Musa sudah menerima wahyu, tapi menerima suhuf juga. Ya. Nabi Idris berapa suhuf? Di situ ada keterangannya 30 suhuf. Suhuf ya. Kemudian Nabi Shish berapa suhuf? 50 suhuf. Ibrahim berapa suhuf? 10 suhuf. Nabi Musa sama 10 suhuf. Dalilnya apa? Dalilnya inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini kita sudah hafal kayaknya ya, juz 30 ini. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, ayat pertamanya apa? Ada yang tahu? Ahmad tahu? Aisyah tahu? Zikri jangan ngantuk lagi. Tahu? Oke. Betul ya. Jadi surat awal ayat pertamanya Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghuzaa'an ahwa sanqari'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dan selanjutnya dan seterusnya. Kita tidak selesai kalau diterusin sampai ayat inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, ini dalil tentang Allah menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, nah, kita bahas tentang nama-nama kitab. Ya, kita lebih spesifik lagi di sini. Ya, yang pertama adalah kitab Taurat. Apa? Kitab Taurat. Coba baca. Zikri, baca Zikri. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, Mesir, abad 12 SM apa SM? Sebelum Masehi. Nah, apa itu isi kitab Taurat? Isinya itu pokok ajaran. Kitab Taurat berisi tentang akidah, tauhid, dan hukum-hukum. Nah, jadi kita tahu ya, meskipun kita tidak membaca kitab Taurat, kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa Allah itu dulu ya masa zaman Nabi Musa diturunkan kitab Taurat. Kapan? Ini 12 sebelum Masehi. Ya. Oke. Apa itu isinya? Isinya
Kitab Taurat berisi tentang akidah, tauhid. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an kita kaitkan dengan tauhidnya juga ada. Apa itu contohnya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allahu ahad. Allah itu satu. Nah ya, dan hukum-hukum syariat. Sama Al-Qur'an juga berisi hukum-hukum syariat. Seperti apa? Jual beli itu muamalah. Kalau jual beli ya muamalah. Hukum-hukum syariat itu seperti puasa, ya, kemudian ibadah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, di situ ada sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu dalilnya atau isi ajaran kitab yang kita pegang saat ini, yaitu Al-Quran. Sama Taurat juga ada isi tentang hukum syariat. Dia cepat ya. Kedua, nah Injil kepada siapa? Oke, betul. Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kapan diturunkannya? Diturunkannya itu pada pertama Masehi. Ya, sejak ada tahun Masehi di situ diturunkan kitab Injil. Di mana? Di Yerusalem sekarang, yaitu Israel, dekat. Sebenarnya Israel itu nggak ada. Yerusalem itu Palestina. Ya, ini coret aja. Nggak ada Israel. Adanya Palestina. Oke, hidup Palestina. Hidup. Mudah-mudahan ya kita doakan ya mujahid, syuhada, para ulama yang ada di Palestina ya, yang sudah berjihad, yang sudah meninggal ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannah ya. Oke, kita doakan saudara kita di Palestina mudah-mudahan kuat dalam mengarungi ujian dan cobaan ini. Oke, dan segera berakhir ya. Oke, berakhir dan selamat semuanya. Oke, pokok ajaran Injil apa? Pokok ajaran Injil itu sama dengan kitab sebelumnya, yaitu namun sebagiannya itu menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zamannya. Jadi Allah menurunkan kitab Taurat, Allah menurunkan kitab Injil itu sesuai dengan zamannya masing-masing di sini ya. Perintah sholat kayak kalau di Al-Quran perintah sholat di zaman dulu juga, di zamannya Injil atau zaman kitab Injil atau zaman Taurat itu ada yang namanya puasa ya. Kalau dalil tentang puasa di dalam Al-Quran juga ada. Itu isi tentang ajaran Al-Quran. Apa dalilnya? Apa bunyinya? Ada yang tahu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ya. Jadi orang-orang yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa, yaitu puasa yang sudah dirincikan dalam fikih bab puasa ya. Kalau Al-Quran hanya perintah umum, tapi dibayar atau diperjelas lagi, yaitu dengan namanya fikih ya. Maka tidak hanya kita belajar Al-Quran, tapi juga kita belajar syariat tersebut dengan karangan-karangan para ulama, dengan tulisan-tulisan para ulama yang sudah menjelaskan, yang sudah meneliti ya dari berbagai sumber, kemudian dituangkan dalam contoh Safinatun Najah ya, kitab yang ringkas. Kemudian apa itu? Fathul Mu'in ya, Fathul Mu'in ya, kitab fikih juga di situ ada. Atau dalam hadisnya
Raudatus apa? Ya, kitab hadis itu. Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin. Itu di situ ada bab haji, bab bab sholat, bab puasa dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini kitab Injil. Dan selanjutnya adalah kitab Zabur. Oke, baca. Siapa yang bacanya? Odrik, silakan baca. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Sekitar kapan? Ya, sebelum 10 Masehi. Ya, 10 sebelum Masehi. Di mana itu? Sama ya. Di Yerusalem atau di Palestina. Apa itu isi pokok kitab Zabur? Betul sekali. Tentang zikir, nasihat, hikmah, juga apa? Membuat tentang hukum-hukum syariat. Hampir semuanya sama ya. Dari kitab Taurat, kemudian apalagi tadi Injil, Zabur, ada hukum-hukum syariat, ada tentang tadi belum memuat nasihat dan hikmah ya. Di sini mungkin pada zaman tersebut membutuhkan hikmah dan nasihat, maka diturunkanlah kitab Zabur ya. Gitu. Ya. Oke. Sampai sini 3 kitab sudah paham? Oke, paham. Kalau sudah paham, kita ke yang terakhir mungkin ya, yaitu kitab Al-Quran yang sekarang kita pelajari dan yang sekarang kita renungkan, sekarang kita pegang landasan dalam hidup kita, pegangan dalam hidup kita, pedoman untuk hidup kita, yaitu Al-Quran ya. Diturunkan kepada siapa Al-Quran ini? Yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Kalau di kelas 7 itu ada perantara siapa? Nah, dengan perantara siapa? Ayo, siapa ada yang tahu? Oke, betul sekali, Aisyah. Tuh, perantara malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pada kapan? Abad ke-6-nya ya Masehi, di 2 kota ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak blek jadi seperti ini. Enggak. Maaf. Ini Al-Quran diturunkan tidak semuanya sekaligus terus gitu. Enggak. Tapi di sini enggak dibahas ya. Sebenarnya sudah dibahas di pelajaran kelas 1 sudah ada. Nabi Muhammad di 2 kota, yaitu secara berangsur-angsur. Berapa tahun? Ada yang tahu? Ya, betul. 2 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. Ya, 2. Oke. Di kota Mekah dan Madinah. Ya, Mekah dan Madinah, yaitu sekarang Arab Saudi. Kemudian Al-Quran juga merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang zaman, ya, sepanjang masa. Jadi Al-Quran itu udah ya pedoman bagi umat terakhir, yaitu kita dan seterusnya. Ya, tidak ada lagi kitab yang murni kemurniannya selain Al-Quran. Injil mungkin kita tahu ya, banyak yang sudah duplikasinya itu tidak sesuai dengan aslinya, banyak yang sudah dirubah. Tapi Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalilnya ya, ada buktinya. Apa itu? Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidz. Kata Allah. Ya, kata Allah, kami menurunkan az-dzikra. Dzikra itu nama lain daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mempunyai nama-nama lain selain Al-Quran.
Al-Karim, Al-Majid, baru tahu ya. Al-Quran mempunyai nama lain. Di situ disebutkan az-zikro. Zikro tersebut dimaksud dengan Al-Quran atau pengingat ya. Al-Quran itu pengingat memang ya. Al-Quran ya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran sekaligus menjaganya sampai hari kiamat. Oke. Nah, kita sudah bahas tadi tentang kitab-kitab Allah dan kita kita bahas tentang suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tadi sudah sekilas, tapi mungkin di sini ada lebih detail. Suhuf berarti lembaran. Nah, ini pengertian daripada suhuf. Tadi belum dijelaskan. Itu daripada suhuf. Suhuf berarti lembaran wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan Allah untuk para nabi berjumlah 100 ya, 100 lembar. Yang tadi dibagi-bagi nabi, bentar nih, kita lihat kembali. Jika kita jumlahkan 30 ditambah 10 ditambah 10 50 ditambah 50 sama dengan 100 pas 100 ya. Yang menerimanya Nabi Idris, Nabi Syis, Ibrahim dan Musa. Oke, kita balik lagi. Nah, jadi totalnya adalah 100. Betul sekali. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut materi, nah kita punya lagi. Tidak sampai sini ya. Kita break time dulu, break time. Jam kedua ini kita punya teka-teki lagi nih. Tapi teka-teki ini berbeda dengan yang tadi. Yaitu kalian mungkin satu aja ya, mempersingkat waktu satu aja. Satu gambar aja, tebak gambar yuk. Kita mau refreshing supaya kita fokus lagi ke materi yang kita pelajari hari ini. Ya, tebak gambar. Oke, sebentar. Silahkan konsentrasi dimulai. Nah, bentar. Ini dia. Gambar apakah ini? Silahkan ditebak. Nah, nanti saya akan stop. 1, 2, saya akan stop dulu ya. Ya. Gambar apa? Yuk, gambar apa? Ikan, ular, panda. Oh, semuanya pada jawab ikan. Tadi kayaknya udah pada tahu ini. Ya, coba. Apakah betul? Ya, betul sekali. Ikan. Ini adalah gambar ikan. Oke, mau lagi? Oke, tebak gambar lagi. Oke, gambar apakah ini? Konsentrasi. Oke, segini aja. Oke, stop. Gambar apakah ini? Kelinci, tikus, tupai. Oke, coba kita lihat. Gambar tupai. Betul lagi. Betul sekali. Padahal tadi baru setengah ya. Oke, sekali lagi. Kan ada 6 nih. Cuma sampai 3 aja dulu ya. Mempersingkat waktu. Gambar apa ini? Kita stop dulu. Stop. Gambar apa? Ayo coba. Apa itu? Tikus. Coba, ada yang jawab tikus. Dedeng, salah. Yang betul adalah kelinci. Oke, tuh imut sekali kelincinya ya. Oke, cukup ya. Cukup. Nah, kita fokus lagi ke materi yang akan kita bahas tadi. Tadi kitab Allah sudah bahas. Sekarang tadi tentang suhuf ya, mendalami tentang suhuf. Ya, suhuf Allah. Nabi yang menerima suhuf, nah tadi yaitu Nabi Syis alaihissalam menerima sebanyak 50 suhuf. Ya.
Kemudian Nabi Idris alaihissalam menerima sebanyak 30 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf. Dan Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Nah ini dia dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bagus. Amman yunabba bima fi suhufi Musa. Oke, bagus. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Oke, bagus. Terima kasih sudah mengikuti ya. Jadi suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada siapa? Musa dan Ibrahim. Lembaran-lembaran ini adalah sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Ya. Namun sebagian isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan kembali di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya ajaran tentang apa? Tentang Nabi Musa. Tentang apa lagi? Tentang Nabi Ibrahim yang terdapat dalam kisah An-Najm ini yang tadi kita baca. Ya, apa itu? Baik belum? Pahim. Nah, kalau sertanya pahim, jawabnya pahim. Kalau sertanya Palestina. Kalau Argentina, bagus sekali. Palestina. Argentina. Kuantum, merek kompor gas. Oke, betul sekali. Oke, lanjut. Nah, isi suhuf. Sekarang kita mengenal dan apa sih isi suhuf itu? Nah, isi suhuf itu yang pertama, seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian, manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. Perbuatan manusia akan diberi balasannya kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Di dalam Al-Quran juga sama, ada, ya, seperti isi suhuf ini. Ya, cuma suhuf sudah hilang, Al-Quran masih ada. Contohnya perbuatan manusia akan dibalas dengan balasan padanya. Apa itu? Innal hasanat jazaa'u misluha. Kalau masalah lupa ayatnya ya. Nanti kita cari di minggu depan ya. Di pekan ke depan saya akan kasih apa itu isi suhuf dengan isi. Kalau isi suhuf sudah ada, kalau isi Al-Quran tentang ini ada juga ya. Oke, atau manusia yang memperoleh ada juga di Al-Quran. Oke, paham? Sama kayak Al-Quran. Nah, bagaimana kita sudah mengenal kitab-kitab Allah, kita sudah mengenal suhuf Allah. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada kitab suci Al-Quran? Silahkan Ahmad, baca Mat. Ayo baca Mat. Meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah, betul. Kemudian 2, meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak, betul. Kemudian membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Oke, selanjutnya keutamaan isi Al-Quran dan kitab yang lain. Dari Al-Quran, dari kitab yang lain keutamaannya ya. Al-Quran itu terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Tadi sudah disebutkan. Kemudian tidak ada suatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya, minggu depan. Kemudian membaca Al-Quran merupakan ibadah. 1 huruf 10 kebaikan. 2 huruf, wah banyak lagi. Apalagi kita
ya, dan sesuai dengan fitrah manusia. Kita akan bahas lebih lanjut lagi di minggu depan. Intinya yang sekarang kalian dapat apa saja, silahkan catat dan nanti dikumpulkan di ketua kelasnya masing-masing, ya. Silahkan. Oke, cukup ya, paham ya? Dan apa yang saya sampaikan tadi silahkan dicatat, yang kalian ingat atau yang ada yang sebagian tuh, nah sudah mencatat tuh kayak Zikri, Audrey dan lain sebagainya tuh ada yang mencatat tadi di slide. Nah itu poin-poin penting yang tadi yang akan ditampilkan di ujian nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.